Taufan dari Kending ya Habib. Mau bertanya nih Habib, istri saya suka main TikTok. Tapi saya sudah melarangnya Habib. Apakah saya sebagai suami masih kebagian dosanya, kata nih Habib? TikTok ini tidak bisa kita katakan jelek seluruhnya, karena di situ juga ada hal-hal yang baik. Jazakallah khair, yang menjadikan TikTok sarana untuk dakwah, sarana untuk ilmu. Bahkan acara kita ini juga masuk ke TikTok. Nah, kita hidup di akhir zaman, dan Anda kalau saya mendengar dari cara Anda bertanya, Anda bukan dari keluarga ulama, sehingga jangan Anda memaksa di akhir zaman ini Anda seperti ulama dalam hal mengkondisikan suasana rumah itu harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Anda perlu lihat, Anda bukan berarti saya membatasi jangan Anda terlalu kolot lah. Semakin kita menjaga itu semakin bagus. Kalau bisa kita nggak pakai TikTok, nggak pakai Facebook, nggak pakai semua media ini, itu lebih aman. Selama Anda bisa menjadikan istri Anda untuk menggantikan semua itu. Gantikan semua itu, kasih dia kesibukan, sehingga dia bisa terhibur dengan kesibukan itu, tidak lagi main TikTok dan media yang lain. Jangan Anda melarang, tapi Anda tidak memberi solusi, gitu loh. Anda hidup di akhir zaman. Itu menjadi salah satu hiburan ibu rumah tangga sekarang. Maka kita tidak bisa egois ya. Kita tidak bisa egois, kita harus tahu diri gitu. Kita melarang, kita harus beri solusi. Kita harus beri solusi kepada dia. Walaupun saya ulangi lagi, lebih aman, lebih bagus kita nggak pakai media sosial. Selama kita bisa memberikan kepada keluarga kita ilmu, kita berikan hiburan, kita berikan, karena dia bukan robot ya. Istri kita itu bukan robot di rumah, dia manusia seperti kita. Manusia seperti kita, perlu hiburan dan seterusnya. Walhasil anda gini loh, Anda melarang tidak bisa, buktinya tetap dia main TikTok. Kalau Anda tanamkan di hati istri Anda takwa Allah, jadikan dia istri yang bertakwa. Anda ajak qiyamul lail, Anda ajak zikir, Anda ajak baca Quran, buat dia itu membentengi diri sendiri, sehingga dia masuk ke TikTok yang dilihat hal-hal yang baik, dia masuk ke Facebook yang dia lihat hal-hal yang baik, karena dia sudah menjadi benteng dirinya sendiri. Ketika ada laki-laki yang menggoda dia, dia sudah bisa menolak sendiri tanpa kita pantau, kita cek, kita lihat dan seterusnya. Capek kita, gitu loh. Kalau kita nggak percaya sama istri kita, kita capek. Kita kontrol tiap hari, kita masuk ke Facebooknya. Ini hal tidak dihimbau. Tanamkan di hati istri Anda takwa Allah, cinta Rasul, wara. Itu dia masuk ke manapun aman gitu. Walaupun tetap kita batasi, tetap kita arahkan, tetap. Kecuali Anda keluarga ulama yang kolot, yang masya Allah, yang lurus, Anda haramkan TikTok, Anda monggo, gitu deh, monggo silahkan. Tapi kalau Anda hidup di masyarakat yang sudah seperti itu,
dan Anda pun juga seperti itu di media sosial juga punya dan seterusnya, maka kita tidak bisa melarang. Kita tidak bisa melarang sesuatu yang tidak mungkin ditaati. Untuk akhir zaman ini, apa yang bisa kita lakukan? Tanamkan di hati istri kita taqwa Allah, tanamkan di hati istri kita mahabbah Rasulullah. Kemudian tetap dinasihati, mengontrol sewaktu-waktu ini. Tetap sebagai suami harus punya kewajiban menasihati istri dan seterusnya. Menurut saya seperti itu, daripada Anda melarang sesuatu menurutinya, akhirnya apa? Tukaran sih yang enggak harmonis lagi. Mungkin Anda kasih waktu, Anda batasi. Suami datang, HP harus ditaruh. Yang dilihat haram, melihat hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Haram ada hubungan sama laki-laki yang tidak muhrimnya. Tegas gitu, bagus, harus. Kemudian tanam mencintai Nabi dirinya sendiri. Kalau mencuri-curi sudah, karena ini zamannya ya akhir. Juga kepada Akhina yang datangnya dari Kending, mungkin juga main TikTok di sini Ustadz, Ustadz juga mengganggu daripada tugas sebagai seorang istri. Ustadz biasanya masak, tapi dia TikTok, ke dapur TikTok, cuci baju TikTok. Mungkin ya minta ditok-tok itu. Ya makanya tadi kan ada tegas kita, ada waktu gitu loh. Ada waktu, suami datang ditaruh semuanya. Nah, banyak sekarang ini suaminya assalamualaikum, waalaikumsalam, kadang-kadang enggak salam, masuk langsung duduk di kursi, tik. Istrinya duduk di sebelahnya, tik. Ini berdampingan, duduk berdampingan tapi tidak ada komunikasi. Ini di alam lain, ini di alam lain. Ini rumah tangga apa ini? Banyak seperti itu dan mereka tidak sadar. Nah, itu harus dihindari. Masuk rumah, HP ditaruh. Suami dan istri, udah. Ini sekarang waktunya komunikasi dengan keluarga. Harus tegas itu. Istri megang HP, taruh. Itu, ada saya taruh. Dan dibatasi supaya komunikasi enak, cerita tentang mulai tadi pagi gimana sholatnya, gimana Qur'annya, gimana masa apa ini, komunikasi di situ sehingga keluarga itu betul-betul jadi keluarga. Bukan keluarga tapi hidup di alam maya, satu ke sana, satu ke sana. Kadang-kadang tidur, satu ngadep ke sana, satu ngadep ke sana, main HP bareng. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula, maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang per orang, 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang InsyaAllah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.